Ini dia 7 ciri-ciri istri yang durhaka kepada suami. Nah, di sini kita sharing bareng-bareng karena sama aku juga masih banyak yang harus diperbaiki ya guys. Oke, langsung saja simak dari awal sampai akhir dan jangan lupa di-follow, komen juga share ya. Yang pertama yaitu tidak menuruti perintah suami alias menentang. Contoh hal kecilnya kayak apa? Suami tidak mengizinkan kita untuk nongkrong gitu ya sama teman, tapi kita malah memaksakan diri untuk menongkrong. Nah, satu langkah keluar kita dari rumah itu sudah termasuk dosa. Yang kedua, enggan memenuhi kebutuhan seks suami. Ini ya yang harus hati-hati karena di poin ini tuh banyak banget ya perempuan masa kini karena dengan alasan capek akhirnya tidak memenuhi kebutuhan seksual suami. Itu termasuk dosa yang paling besar. Jadi ya aku pribadi secapek apapun kalau suami lagi mau ya kita usahakan jangan pernah menolak karena itulah yang dinamakan ibadahnya tuh ya di sana gitu ya. Ketiga, tidak mau menemani suami tidur. Nah, contoh halnya ya lagi berantem terus si suami nggak menyuruh kita untuk segah ya kalau Sundanya mah gitu ya. Tapi kitanya aja yang gengsi untuk menemani tidur, kayak tiba-tiba ya udahlah mau tidur sendiri aja di ruang tidur tamu dan lain-lain. Itu nggak boleh ya, kecuali kalau suami sendiri yang minta kalau udah habis berantem kita tidurnya misah dulu ya malam ini, aku di ruang tamu, kamu di kamar. Nah, itu nggak apa-apa ya, boleh kalau itu perintah dari suami. Mungkin niatnya untuk merefresh otak biar kita berdua saling-saling bercermin gitu ya. Yang keempat, memberatkan beban belanja kepada suami ya, melebihi dari batas kemampuan suami. Kayak banyak banget kan istri zaman sekarang kayak pengen banget beli anu yang harganya melebihi dari gaji suami. Oh my god, itu nggak boleh ya sayang. Kecuali kalau kalian sendiri bisa memenuhi keinginan kalian ya, kayak kalian kerja atau punya bisnis sendiri, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian bebankan semua kebutuhan kalian, bahkan di luar kebutuhan hanya sebatas keinginan kepada suami, itu nggak boleh. Oke. Kelima, tidak mau bersolek kepada suami, alias dia kayak males banget gitu berdandan di depan suami, itu nggak boleh. Gitu ya guys ya. Jadi tetap harus bersolek di depan suami supaya suami tidak tidak menoleh kepada perempuan lain dan dia betah di rumah. Jadi kalau misalkan banyak suami yang selingkuh, pertama kita introspeksi dulu diri dulu sebelum kita menyalahkan kepada suami gitu ya. Selanjutnya, keluar rumah tanpa izin ini termasuk ke poin yang pertama ya. Intinya kita itu kalau misalkan keluar rumah harus dengan seizin suami. Jangan pernah kita menentang perintah suami. Kalau suami nggak ngizinin, kita nggak boleh keluar. Kalau suami ngizinin, baru kita boleh. Ya, itu wajib banget ya. Karena kan itu juga selain amal ibadah juga buat kita, tapi itu demi kebaikan kita juga. Karena suami nggak mungkin melarang kita sesuatu kalau bukan untuk kebaikan kita ya. Oke, terakhir yaitu berpuasa sunat tanpa izin suami. Nah, walaupun itu ibadah, tapi kalau misalkan suami tidak mengizinkan, haram hukumnya. Terus ya, kalau misalkan kalian lupa untuk izin tapi kalian sudah niat puasa sunnah gitu ya, tiba-tiba pas siangnya suami minta jatah, itu wajib ya kalian untuk batal puasanya. Melayani suami adalah kewajiban ya, makanya kalau mau puasa sunnah kalian harus izin terlebih dahulu kepada suami. Karena apa? Karena takutnya siang hari atau tiba-tiba suami lagi mau gitu ya, atau enggak demi kebaikan kesehatan kita suami lebih memperhatikan daripada diri kita sendiri, kayak kamu jangan puasa sunnah dulu, kamu kan lagi kurang fit badannya. Nah, kita nurut aja ya, pokoknya apapun itu nurut, karena suami nggak mungkin ya nggak mungkin mengarahkan kepada sesuatu yang tidak baik kepada kita. Oke, pantau terus, bye bye, see you.